Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 24020800062 di kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Pernah kita bertanya mengapa korupsi di Indonesia seperti tidak pernah benar-benar selesai, padahal aturan sudah ada dan lembaga penegak hukum juga sudah dibentuk. Dari sini penting bagi kita untuk memahami apa saja tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi tersebut. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta kerjasama antar pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, mengapa kita harus disiplin hukum penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga, apa saja tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, bagaimana dampak korupsi terhadap organisasi serta kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kita perlu memahami mengapa korupsi dinilai sebagai perbuatan yang buruk. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak moral dan nilai kejujuran. Korupsi mendorong sikap serakah, egois, serta menghilangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara semakin menurun. Karena dampak korupsi yang sangat besar, maka disiplin hukum menjadi hal yang sangat penting. Hukum hanya akan efektif jika ditegakkan secara tegas, konsisten, dan adil tanpa tebang pilih. Jika penegakan hukum lemah, pelaku korupsi dapat memanfaatkan celah hukum dan intervensi politik. Oleh karena itu, disiplin penegakan hukum menjadi kunci utama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi juga memberikan dampak yang serius terhadap organisasi. Organisasi yang mengutamakan kedekatan dibandingkan kemampuan akan mengalami penurunan kinerja. Lingkungan kerja menjadi tidak sehat, muncul rasa curiga, dan talenta terbaik memilih pergi. Dalam jangka panjang, reputasi organisasi dan kepercayaan masyarakat pun ikut rusak. Korupsi tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penyebab korupsi antara lain lemahnya integritas individu, tingginya biaya hidup, lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta birokrasi yang panjang dan penuh celah. Menurut teori penegakan hukum Sujono Sukanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegakan hukum, sarjana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Di Indonesia sendiri, korupsi masih banyak melibatkan pejabat, dipengaruhi kepentingan politik dan hukum yang ada, belum memberikan efek yang sangat jerah bagi pelaku. Bentuk korupsi pun bermacam-macam dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah suap, penggelapan anggaran, markup proyek, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang. Semua bentuk tersebut sama-sama merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi korupsi. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat integritas aparat, meningkatkan pengawasan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga harus terus ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan korupsi hanya dapat berhasil jika didukung oleh penegakan hukum yang adil, tegas, dan konsisten, serta kesadaran dari seluruh elemen masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.